sebenarnya orang tidak harus bermeditasi dalam hidup ini. Enggak. Nggak Karena harus. semua alam ini bermeditasi. Semua Dan alam kita ini hanya cukup bermeditasi. mengizinkan diri kita untuk mengalami meditasi. Nah, intinya dari meditasi adalah keadaan terbuka. Keadaan terbuka. Terbuka penuh. Itu Dari- adalah meditasi. Dari segala apapun yang dialami oleh diri kita Yes. ini. Dari segala Sejak apa. kapan kemudian tertarik belajar dunia spiritual, mendalami meditasi, terus mengalami pencerahan tentang sebuah konsep meditasi yang mungkin berbeda dari lainnya gitu, itu ceritanya bagaimana, Mas? Nah, saya itu dipaksa sama nenek. Saya ingat banget waktu itu sekitar umur kelas 2 SD. Nenek saya menyuruh saya untuk tidur di kuburan. Semalaman. Dari jam 8 sampai Oke, selamat malam Mas Riko. malam. Iya, terima kasih ya sudah memenuhi undangan Sama-sama. kita ya. Mungkin teman-teman butuh perkenalan dulu ini Mas Riko ya, Iya. memperkenalkan diri Mas Riko tuh siapa, terus kemudian selama ini yang digeluti di bidang apa? Mungkin itu Mas, silakan Oke. Mas. Saya perkenalkan, saya Riko Utama. Selama ini bidang yang saya geluti terkait tentang meditasi dan seksualitas. Saya juga founder dari Bersejiwa. Oh, bersih jiwa Iya. ya. Oke. Asli mana Mas? Saya asli Malang, Asli Malang. Domisili di domisili di Surabaya. Surabaya. Baik, Mas Riko, karena tadi udah memperkenalkan diri terkait dengan meditasi, Mas Riko. Jadi sekarang itu kan beda ya. Meditasi itu seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang memang kalau dulu status quo gitu jarang orang ngomong soal meditasi, tapi sekarang seolah-olah sudah kebangkitan spiritual tuh orang pada anak-anak Iya. muda pada senang meditasi dan lain sebagainya gitu ya. Sudah menjadi sebuah dialektika yang umum gitu, normatif gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya orang kok harus meditasi itu, Mas? Kenapa orang butuh meditasi itu kenapa, Mas Riko? Ya, biasanya orang itu bertanya kan misalnya ke gurunya ya. Bertanyanya bagaimana caranya meditasi? Cara meditasi yang Ya, benar cara itu seperti meditasi yang apa benar gitu seperti ya? apa? Akhirnya kan diarahkan ke satu teknik, misal ke vipassana, menyadari nafas, atau menyadari aliran pikiran gitu. Atau mungkin disuruh untuk belajar teknik yoga atau teknik Tao, memutar microcosmic orbit dan lain-lain. Banyak lah teknik meditasi. Mungkin kalau kita kumpulkan mungkin ada sekitar 100-an lebih lah. Tapi apa yang kita jarang sadari adalah pertanyaan bahwa kenapa kita meditasi? Kenapa kita meditasi? Itu yang aslinya pertanyaan yang paling penting itu adalah kenapa kita bermeditasi? Kenapa kita butuh bermeditasi? Jadi ketika kita bertanya itu ke dalam diri, kita akan menemukan fakta bahwa kita menderita. Makanya kita meditasi. Ada rasa kekurangan dan kita menginginkan kebahagiaan atau kesempurnaan. Akhirnya kita meditasi. Dan kebanyakan orang sebelum sampai di meditasi, dia biasanya melalui perjalanan fisikal. Dia mencari harta, kekayaan, terus apapun lah. Pernikahan yang bahagia, dan semuanya gagal. Akhirnya ketika semuanya gagal, dia beralih ke spiritual. Mencari meditasi. Nah, pertanyaannya pun salah. Bagaimana teknik meditasi? Akhirnya kan ketika kita memberikan satu teknik, misalnya yaitu tadi, misal meditasi dinamis lah misal. Atau katarsis. Nah, di situ kan terjadi pelarian dari penderitaannya. Penderitaan ini kan berupa rasa yang tidak nyaman, rasa tidak enak, entah perasaan sedih, entah galau, stres, dan lain-lain. Dan kita lari melalui teknik meditasi. Harapan kita dengan meditasi tentunya adalah state kita yang semula tidak nyaman menjadi sangat nyaman. Artinya kan kita ada keinginan untuk merubah state yang kita punya sekarang. Dan di dalam keinginan pasti ada penderitaan. Oke. Di dalam keinginan kita pasti menolak apa yang ada saat ini dan mata kita memandang ke depan, ke masa depan. Jadi buah dari meditasi pasti di masa depan. Melalui teknik meditasi tadi buahnya di masa depan, yaitu diiming-imingi kebahagiaan. Dan kebanyakan gagal. Dan ketika gagal dia pasti mencari guru lain atau teknik lain. Ketika dia bosan dengan teknik ini, udah capek, kayaknya nggak ada hasil. Mungkin dia bahagia dalam beberapa momen, misal dia meditasi 1 jam, menyadari nafas, terus dia merasakan kebahagiaan selama 2 jam lah, terus kembali ke state awal. Terus setelah diulangi sampai bertahun-tahun, akhirnya dia menyerah.
Akhirnya dia mencari guru lain. Kayaknya aku nggak cocok ini Vipassana. Aku tak cari metode lain. Misal Tantra Siwa ataupun Tao. Akhirnya dia mencari guru lain, dikasihlah teknik baru. Dia praktek lagi. Berusaha lari lagi dari state awalnya. Lari lagi. Misal disuguhi teknik lain, misal yoga lah. Asana dan lain-lain. Nah, di situ ketika itu terus-menerus terjadi, akhirnya dia berpindah-pindah. Dia lari-lari terus dan nggak tahu kemana larinya. Yang perlu kita sadari adalah dari apa kita lari sebenarnya. Itu. Yang penting hasilnya itu. Ketika kita tahu kita lari dari apa, nah di situ ada kebebasan. Ketika kita menerima state kita apa adanya, ketika kita ada rasa tidak nyaman, merasa menderita, kita terima apa adanya, kita selami. Intinya letting in. Letting in. Ya, kalau menurut saya, istilah saya itu letting in, biarkan masuk. Selama ini kan seperti ada rasa tidak nyaman, kita berusaha tolak. Kita berusaha, jangan masuk. Akhirnya dia mengetuk terus. Tapi ketika kemarahan ataupun kesedihan kita biarkan masuk, ketika dia masuk, kita alami secara total, itu paling 5 menit akan lenyap. Dan ketika lenyap, hanya ada keningan atau kedamaian. Mungkin dengan bahasa lain, merangkul emosi, begitu ya Mas Riko ya. Jadi yang ingin disampaikan Mas Riko sebenarnya kan ya sudah, kita terima dengan sepenuh hati apapun yang terjadi dalam diri kita, begitu? Kurang lebihnya begitu ya Mas ya. Emosinya yang muncul. Oke. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan. Kenapa kemudian dari satu guru meditasi pindah ke guru meditasi lain dan itu tidak akan ketemu finalnya, begitu Mas Riko? Rata-rata begitu ya? Finalnya ketemu ketika dia udah capek dan menyerah. Ketika menyerah, dia membiarkan apapun masuk. Oke, itu seperti yang dialami Siddhartha. Iya, setelah dia 12 tahun berguru berganti-ganti teknik, akhirnya dia capek, menyerah, dan duduk di bawah pohon. Saat itulah dia tercerahkan di malam hari. Oke, di bulan purnama. Berarti pesannya Mas Riko apa? Supaya kemudian teman-teman kita yang dia sedang melakukan spiritual journey, pindah dari satu guru meditasi, satu meditasi yang lainnya, suruh meneruskan sampai banyak, sampai lelah atau ndang lelah secepatnya atau gimana? Kalau untuk meneruskan sampai banyak, kan menyerahnya secara tidak sengaja. Kecelakaan menyerah. Betul. Tapi kita bisa dengan sengaja menyerah. Ketika kita dengan sengaja menyerah, akhirnya preferensi kita runtuh. Preferensi tentang baik dan buruk, positif dan negatif. Karena sejak kecil kan kita dididik untuk memahami bahwa sesuatu atau alam semesta ini terbagi dua. Ada yang positif dan ada negatif. Ada emosi yang positif dan ada emosi yang negatif. Misal emosi positif ya kebahagiaan, terus emosi negatif kemarahan, rasa sedih, terus rasa galau, cemburu, dan lain-lain. Banyak lah. Dan ketika kita membagi menjadi dua, artinya adalah kita akan berusaha menolak yang negatif dan berusaha mempertahankan yang positif. Dan ketika kita menolak, kita memendam sesuatu, kita tolak, akhirnya dia akan melawan balik. Misal saya ada seseorang lah di kafe lah. Terus waiternya itu menumpahkan minuman. Muncul gejolak emosi, kemarahan. Nah, kebanyakan orang akan memendamnya berdasarkan dogma bahwa kemarahan tidak baik. Nah, di situ ada dua emosi yang menyertai, yaitu kemarahan beserta rasa bersalah. Karena sudah terlanjur merasakan marah. Yang ketika kita merasakan sesuatu yang negatif yang tidak boleh kita alami, akhirnya muncul rasa bersalah. Dan ketika kita terus-menerus memendam rasa bersalah, hasilnya yang paling berbahaya adalah rasa bersalah. Ketika kita terus memendam rasa bersalah, secara bawah sadar kita ingin dihukum. Akhirnya hidup kita ya seperti seakan-akan penuh ujian dan penuh hukuman. Padahal tidak ada, padahal bukan Tuhan ataupun alam semesta yang menghukum kita, tapi diri kita sendiri melalui penolakan-penolakan terhadap emosi kita sendiri. Jadi ketika itu dipendam atau itu ditolak, kita mengira itu lenyap. Padahal itu enggak, itu masuk ke bawah sadar kita. Ibarat ada satu ruangan, kita bagi menjadi dua sisi. Sisi kiri, sisi kanan. Sisi kanannya berisi 20 orang, kirinya 20 orang. Kita hanya mau melihat yang sisi kanan, sisi kirinya nggak mau kita lihat. Tapi kan bukan berarti yang sisi kiri lenyap. Dia tetap ada dan akan menghantui kita 24 jam. Itu. Disitulah terbentuk sekat bawah sadar. Ketika kita mau menyadari segalanya, sekatnya lenyap. Maka pembagian bawah sadar dan sadar lenyap, semuanya mampu kita sadari, mampu kita terima, mampu kita biarkan masuk. Dan ketika itu hanya ada kedamaian.
Oke. Nah, andai kata kemudian ada sahabat gitu yang datang ke Mas Riko. Mas Riko, meditasinya Mas Riko tuh seperti apa sih? Bisa nggak aku diajarin meditasi gitu misalnya? Apa yang akan Mas Riko sampaikan kepada sahabat yang memang dia sudah lelah, habis-habisin waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial dari guru spiritual satu ke guru spiritual lain, bahkan secara finansial juga terkuras gitu ya karena dogma buta yang ditanamkan oleh guru spiritual itu secara halus begitu. Apa yang ingin disampaikan Mas Riko? Ya saya cuma akan bertanya, kenapa kamu meditasi? Itu aja. Iya. Cari, kamu perlu cari, selama itu pasti ketemu lah. Satu hari pasti ketemu. Oh, ternyata aku lari dari ini. Dan ketika dia tahu dia lari dan dia mampu menyadari dan menerima, ya udah. Maka seluruh 24 jam kesehariannya akan menjadi meditasi dengan sendirinya. Oke. Jadi ini sesuatu yang menurut saya paradigma yang baru, yang sangat unik, sangat menarik. Karena apa? Karena ini berbeda dari mainstream gitu ya. Saya kan keliling Mas ke beberapa guru-guru spiritual, praktisi spiritual yang kemudian dia punya mekanisme untuk melakukan kemudian trigger terhadap murid-muridnya dengan istilah berbagai macam. Kalau dalam dunia Thorikot disebut sebagai biat, ada yang segala macam lah pokoknya itu ya, dengan bayar tertentu dan seterusnya begitu. Tetapi saya melihat murid-murid dengan gurunya itu rata-rata jomplang semua. Jomplang secara, kita kan ketemu orang itu dilihat secara micro expression dari wajah segala macam itu kan bisa naker kira-kira kan ya. Kok jomplang semua, jangan-jangan kemudian memang satu metode teknik itu belum tentu pas bagi orang lain karena mesin tubuh kita berbeda-beda begitu. Tapi kemudian karena udah taklid buta sama gurunya, ya udah terpaksa harus ikut. Tapi pada kenyataannya yang nggak cocok juga banyak sekali gitu. Kesimpulannya begini, sebenarnya orang tidak harus bermeditasi dalam hidup ini. Enggak karena harus. Semua alam ini bermeditasi. Dan kita hanya cukup mengizinkan diri kita untuk mengalami meditasi. Nah, intinya dari meditasi adalah keadaan terbuka. Keadaan terbuka. Terbuka penuh. Itu adalah meditasi. Dari segala apapun yang dialami oleh diri kita ini. Dari segala apapun. Misal ada kemarahan ya kita biarkan masuk. Ketika itu masuk, ya udah. Kita akan menyelami dua lapisan. Yang pertama adalah permukaan, yaitu rasa kemarahan itu sendiri. Jadi pesannya Mas Riko tidak perlu dilawan. Tidak perlu dilawan. Ini esensi dari melampaui dualitas tadi. Ya, karena ketika dilawan itu membentuk represi baru. Oke, paham. Jadi ketika diselami, permukaan pertama adalah rasa marah itu tadi. Terus yang kedua adalah keinginan. 4 dasar keinginan manusia, yaitu keinginan akan approval, keinginan akan bertahan hidup, terus keinginan akan kontrol, dan keinginan akan keterpisahan. Nah, sebentar Mas, sebelum dilanjutkan Mas. Terus kan banyak Mas jasa-jasa guru spiritual yang buka pelatihan meditasi di mana-mana. Itu sebenarnya guru meditasinya nggak paham soal ini atau gimana menurut Mas Riko, atau memang spiritual industry aja sebenarnya? Nah, kalau itu ya kita nggak bisa tahu. Saya nggak bisa tahu. Intinya itu ya, itu masing-masing, saya yakin lah, masing-masing guru mempunyai metodenya masing-masing. Niatnya pasti baik. Entah beliau tahu atau tidak tahu ya, saya nggak tahu. Karena saya nggak bisa baca pikiran orang. Oke. Intinya, sebisa mungkin kita berusaha tidak menghakimi orang lain. Oke, sekarang gini aja deh. Karena memang ini real case di lapangan kan memang seperti itu. Nggak cocok dengan guru spiritual ini pindah ke sana dan lain sebagainya. Itu terjadi di mana-mana. Uang saya Mas habis banyak Mas untuk menemukan diri sejati, guru sejati dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, padahal memang setiap orang memiliki tidak semuanya pas dengan teknik yang diajarkan oleh seorang guru. Ada yang memang meditasinya mengamati nafas, kayak aku cocok gitu. Ada yang mengamati pikiran aja dan lain sebagainya. Ada yang dinamis ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan mesin tubuh kita itu seperti apa? Aku cocoknya itu dengan teknik yang seperti apa? Itu caranya bagaimana, Mas? Apakah kemudian memang human design itu diperlukan untuk itu? Ya, jadi human design itu diperlukan untuk sebagai batu loncatan awal. Untuk mengetahui tipe seorang manusia itu dominan pikiran, dominan perasaan, atau dominan gerak. Nah, ketika kita tahu misalnya seseorang dominan pikiran, ya kita kasih teknik pikiran. Jadi diharapkan tidak saklek ke satu teknik. Jadi teknik itu tidak masalah untuk di awal ya? Nggak masalah. Untuk batu loncatan batu ini loncatan, biar dia merasakan kedamaian dikit. Oke. Nah, ketika satorinya udah teralami ya kita arahkan, kamu kenapa meditasi gitu. Jadi biar konstan mengalami kesadaran itu sendiri. Karena apa yang didapat dari meditasi itu hanya sekejap-sekejap. Nggak full. Betul. Hanya satori kalau istilah desain.
ibarat kesenangan sesaat gitu Iya. ya. Oke. Nah, Mas Riko ini, sorry, sejak kapan kemudian tertarik belajar dunia spiritual, mendalami meditasi, terus mengalami pencerahan tentang sebuah konsep meditasi yang mungkin berbeda dari lainnya gitu, tuh ceritanya bagaimana, Mas? Nah, saya itu dipaksa sama nenek. Saya ingat banget waktu itu sekitar umur kelas 2 SD. Nenek saya menyuruh saya untuk tidur di kuburan. Semalaman, dari jam 8 sampai subuh. Iya. Di situ ya udah disuruh diem. Nah, namanya anak kecil ya. Waktu itu saya lebih takut dengan nenek saya daripada setan. Lebih seram lah bagi saya waktu itu. Nah, karena bagi saya lebih seram, ya udah nek, gitu. Daripada sampai marahi, oke lah. Akhirnya diantar lah paman saya waktu itu. Aku ingat banget waktu itu diantar pakai sepeda Supra. Diantar ke tengah kuburan, ya udah ditaruh di situ. Kamu diem sampai besok subuh tak jemput. Ya udah, pertama pesan dari nenek itu adalah amati semua, sadari dan jadilah terbuka terhadap semua ilusi optik dan semua ketakutanmu. Nah, emang awal-awal takut. 1 jam pertama itu ngelihat daun itu kayak ngelihat, aduh ini kuntilanak atau bukan, terus ngelihat macam-macam, Mak. Bayangan-bayangan aneh-aneh gitu. Neneknya sekolah di mana dulu kok paham ilusi optik juga, Mas? Neneknya sekolah, dia orang keraton Jogja. Oh, oke, Mas. Oke, lanjut, Mas. Nah, itu di 1 jam pertama. Nah, di 2 jam pertama, nenek saya berpesan untuk menyadari ketakutanmu. Pertama kan ilusi optik, yang kedua ketakutanmu disadari. Nah, ketika disadari, pertama ya kita pasti berusaha nolak. Oh, nggak enak rasa takut, nggak apa-apa loh di kuburan, terang aja kok. Nah, di situ akhirnya capek sendiri, Mas. Ketika kita terus melawan ketakutan kan akhirnya capek sendiri. Yeah. Nah, di situ akhirnya pasrah, biarin takut ya udah. Nah, di situ ternyata aku baru tahu ketakutan itu cuma di permukaan. Ketika kita biarkan pasrah aja, biarkan masuk, ternyata di dalamnya juga damai. Nggak ada apa-apa. Dan ketika itu dilanjut lagi sampai subuh, akhirnya karena di samping saya banyak orang mati, akhirnya jadi menyadari keinginan untuk hidup, untuk survive. Nah, di situ saya baru paham. Ternyata apa yang membentuk emosi pada dasarnya adalah 4 basic keinginan itu, terutama keinginan bertahan hidup. Jadi ketika kita ingin approval atau ingin dicintai orang, ingin dipuja orang, ingin disetujui orang, terus ingin mengontrol, terus ingin merasa spesial atau merasa keterpisahan itu tadi, dan ingin rasa aman, ketika sesuatu terjadi dan itu nggak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya muncul keinginan untuk mengontrol ataupun muncul keinginan untuk approval. Nah, di situ mulai muncul pergolakan energi. Nah, pergolakan energi di dalam tubuh ini kita kenal sensasinya sebagai emosi. Nah, ketika kita menolak pergolakan energi ini atau emosi ini, akhirnya kan kita kayak nahan. Dan ketika energi tertahan, aturan energi dia harus selalu mengalir. Ketika dia tertahan, akhirnya dia hanya memutar di satu tempat. Misal blockingnya di area dada, akhirnya dia muter di area dada. Dan blocking nggak pasti 7 titik atau 4 titik. Makanya di tradisi yoga, cakra itu ada 7, tapi di tradisi Buddha, cakra ada 4. Karena Buddha hanya mengalami 4 represi atau 4 samskara di 4 titik. Sedangkan Patanjali mengalami 7 titik samskara. Jadi masing-masing orang akan berbeda. Jadi cakra itu pada dasarnya menurut saya adalah sumbatan. Jadi ketika nggak ada sumbatan, dia nggak mengalir membentuk lingkaran atau pusaran, tapi mengalir langsung ke atas. Dan ketika mengalir ke atas hanya ada kedamaian. Oke. Mas, tadi kan Mas Riko sempat mengatakan bahwa keinginan itu adalah sumber dari penderitaan, ya. Bagaimana, Mas, kalau misalnya generasi muda kita, Mas? Anak-anak muda, anak-anak SMK, anak-anak yang jadi mahasiswa, terus kemudian dia nggak punya ekspektasi, Mas. Dia nggak punya keinginan, Mas. Ya, kira-kira apa nggak bahaya, Mas, buat masa depannya, Mas, ketika kemudian dia justru melebur sebuah keinginan itu? Kalau orang tua sih tidak ada masalah ya, karena yang dicari mungkin rumusnya kan kalau pengen bahagia harus tanpa keinginan, gitu ya. Nah, itu gimana? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mas. Gini ya, kebanyakan kaum muda itu keinginannya berasal dari orang tuanya. Kebanyakan. Misal seorang anak dilahirkan itu kan berbeda-beda.
Ada yang sebagai simbolnya bunga mawar, terus bunga melati ataupun bunga kaktus, beda-beda kan. Pertumbuhannya beda-beda, perannya beda-beda. Tapi ketika ada keinginan yang masuk, akhirnya dia mengintervensi peran semesta yang ingin menumbuhkan dia sebagai bunga mawar. Karena orang tuanya ingin dia tumbuh sebagai bunga melati. Akibatnya dia tidak mungkin benih mawar menjadi bunga melati. Dia hanya bisa, benihnya tidak tumbuh, hanya seakan-akan tumbuh. Nah, seakan-akan ini yang bahaya, akhirnya menjadi melati plastik. Atau orang tiruan. Oke. Karbon kopi. Tidak original. Tidak original. Nah, ketika keinginan disadari, dia akan menjadi original. Spontanitasnya